Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salah satu tokoh yang memiliki falsafah pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau seorang bangsawan di lingkungan Keraton Pakualaman Yogyakarta, putra mahkota. Ayah beliau adalah seorang putra mahkota. Perjuangan beliau yang tidak kenal lelah menjadikan beliau adalah sosok yang peduli dengan lingkungan pendidikan. Beliau dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang terjajah oleh bangsa lain, sehingga filosofi beliau selalu pendidikan adalah alat untuk memerdekakan. Baik kemerdekaan secara fisik, zahiriyah, maupun kemerdekaan secara batiniah. Perjuangan beliau, gagasan-gagasan beliau hingga hari ini masih menjadi pondasi yang kokoh untuk pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan di Indonesia diharapkan didasarkan pada filosofi pendidikan beliau, sekalipun belakangan ini dikacaukan oleh budaya-budaya dari luar. Proses pendidikan yang mengedepankan transformasi pengetahuan daripada transformasi nilai-nilai luhur masyarakat, nilai-nilai luhur dalam sistem pendidikan kita, telah memicu munculnya degradasi nilai moral dalam masyarakat kita. Nah, hal inilah yang membuat pemangku-pemangku pendidikan di Indonesia terpacu untuk selalu bergerak lebih cepat dalam upaya menegakkan kembali pilar-pilar filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita. Pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara diarahkan untuk upaya mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, baik potensi cipta, rasa, karsa maupun karya, dengan tujuan supaya potensi itu bisa terwujud nyata dan dapat difungsikan, didaya gunakan dalam perjalanan mereka untuk mengarungi hidup di masa-masa selanjutnya. Teman-teman, akan halnya dengan diri saya sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita menyiapkan diri untuk lebih memperhatikan perkembangan peserta didik kita. Perkembangan anak-anak didik kita harus kita perhatikan dengan baik. Baik itu perkembangan daya cipta, rasa, karsa maupun karyanya. Kita dengan anak didik kita harus mengambil posisi sebagai pendamping sekaligus pengasuh bagi mereka. Harus saling asuh, dan yang paling penting dan paling utama, sebelum kita menjalankan tugas sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pentransfer pengetahuan, terlebih dahulu kita harus bisa mengupayakan supaya kita bisa menjadi sosok yang diteladani oleh siswa, menjadi sosok-sosok teladan bagi anak didik kita. Setelah itu barulah kita akan mendampingi dan mengasuh mereka untuk menggali potensi diri mereka masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.